Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Ibu Sri Putu Wisnuwardana. Dan saya Putu Siska Angelina Pramusti. Kami dari SMA Negeri 3 Denpasar. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan jerami padi dan onggo ubi kayu menggunakan kultur Saccharomyces cerevisiae dan Bacillus terhadap kinerja microbial fuel cell. Kondisi serius yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan energi listrik semakin besar, sedangkan pasokan energi listrik semakin menipis. Penggunaan energi listrik yang berbahan dasar fosil tidak bertahan lama karena merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Melihat kondisi tersebut, kami terdorong untuk mengembangkan sumber energi alternatif dengan memanfaatkan limbah di sekitar. Seringkali jerami padi dan onggo ubi kayu dibuang dengan cara yang salah. Sangat disayangkan, bukan? Lalu, bagaimana solusinya? Ini adalah microbial fuel cell, sebuah alat yang dapat mengubah bahan organik seperti jerami padi dan onggo ubi kayu menjadi energi listrik. Apa yang menyebabkan MFC dapat menghasilkan listrik? Sistem MFC terdiri dari dua ruang anoda sebagai ruang dengan elektroda negatif dan ruang katoda sebagai ruang dengan elektroda positif. Mikroorganisme akan menguraikan bahan organik seperti jerami padi dan onggo ubi kayu sehingga menghasilkan listrik dalam bentuk elektron. Kemudian elektron tersebut akan berkumpul pada anoda lalu ditransfer menuju katoda melalui sebuah jaringan listrik. Di antara ruang anoda dan katoda terdapat jembatan garam yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Pada penelitian ini ditambahkan bakteri genus Bacillus dan Camir Saccharomyces cerevisiae. Adapun rumusan masalah yang dapat kami angkat dalam penelitian ini, bagaimana pengaruh penggunaan substrat jerami padi dan onggo ubi kayu terhadap pore density yang dihasilkan oleh sistem MFC, bagaimanakah pengaruh penambahan Saccharomyces cerevisiae dan Bacillus terhadap pore density yang dihasilkan oleh sistem MFC, bagaimanakah pengaruh lamanya inkubasi substrat terhadap pore density yang dihasilkan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penggunaan substrat jerami padi dan onggo ubi kayu terhadap pore density yang dihasilkan oleh sistem MFC, mengetahui pengaruh penambahan Saccharomyces cerevisiae dan Bacillus terhadap pore density yang dihasilkan oleh sistem MFC, mengetahui pengaruh dari lamanya inkubasi terhadap pore density yang dihasilkan. Terdapat 5 tahap pada penelitian ini. 1. Sterilisasi dan pembuatan nutrien agar. 2. Isolasi dan identifikasi. 3. Pengolahan substrat. 4. Preparasi alat elektrolisis. Dan kelima, perancangan microbial fuel cell. Pada tahap sterilisasi, dapat digunakan panci presto sebagai alternatif dari autoclave untuk media nutrien agar dan sterilisasi John Petri. Media nutrien agar ditimbang 7 gram per 250 ml air pada gelas Erlenmeyer. Sterilisasi dilakukan selama 20 menit di panci presto bersama dengan John Petri. Mikroorganisme genus Bacillus diambil dari nasi goreng, sedangkan Saccharomyces cerevisiae dari ragi roti. Panaskan jarum ose pada kompor ataupun lilin sebagai alternatif untuk membakar bunsen dan menggambar pola seperti ini pada cawan sebelum inkubasi. Lalu, ulang metode tersebut dengan Saccharomyces cerevisiae. Tutup cawan Petri dengan lakban dan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Gunakan metode penodaan metilin biru untuk mengobservasi pada mikroskop. Timbang 30 gram jerami padi untuk 900 ml air, lalu rebus dalam panci sambil ditutup selama 20 menit. Onggo ubi kayu yang didapatkan ditimbang 200 gram untuk 900 ml air, dan haluskan lagi pada blender. Kupas baterai untuk mendapatkan elektroda, lalu rebus campuran agar-agar dan garam dengan air, lalu tutup salah satu lubang pipa PVC tersebut dengan plastik wrap sebelum mendinginkan campuran tadi dalam pipa PVC. Setelah semua tahapan tersebut, gabung semua komponen yang telah dibuat sebelum mengisi ruang anoda dan ruang katoda. Isi ruang katoda dengan 50 gram garam NaCl pada 900 ml air. Berikutnya, isi ruang anoda dengan jerami padi yang telah direbus atau onggo ubi kayu, kultur bakteri atau kamirnya, dan metilin biru yang seharusnya dan sebaiknya diukur menggunakan pipet sebanyak 2 ml. Aduk dengan sendok, tutup, dan MFC siap inkubasi. Terdapat 4 perlakuan microbial fuel cell. P1. Perpaduan antara onggo dan Saccharomyces cerevisiae. P2, onggo ubi kayu dan bakteri genus Bacillus. P3, jerami padi dan Saccharomyces cerevisiae, serta P4, jerami padi dan bakteri genus Bacillus. Untuk setiap perlakuan microbial fuel cell, diukur data tegangan dan arus listrik, yang kemudian digunakan untuk mengukur power density. Pada berikut ini dapat terlihat grafik tegangan dan juga arus listrik.
Berikutnya, luas elektroda diukur dan didapatkan nilai sebesar 13,3 cm². Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk menghitung power density, sehingga dapat memberikan nilai power density masing-masing perlakuan sebagai berikut ini. Grafik tersebut menunjukkan power density antara substrat onggoh ubi kayu dan jerami padi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Pada grafik dapat dilihat bahwa power density yang dihasilkan jerami padi berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,16 mW per meter kuadrat, sedangkan substrat onggoh ubi kayu menghasilkan power density dalam rentanan 0,13 sampai dengan 0,75 mW per meter kuadrat. Grafik berikut menunjukkan pengaruh power density yang dihasilkan antara penggunaan Saccharomyces cerevisiae dan bakteri genus Bacillus dengan substrat jerami padi. P3 menghasilkan power density sekitar 0,1 hingga 1,16 mW per meter kuadrat, sedangkan P4 mampu menghasilkan sekitar 1,9 hingga 13,93 mW per meter kuadrat. Rentang nilai P4 apabila diratakan selama 2 minggu menghasilkan nilai sebesar 9,72 mW per meter kuadrat. Sesuai dengan data-data yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Substrat jerami padi lebih efektif menghasilkan power density yang lebih besar dibandingkan onggoh ubi kayu. Nomor 2. Penambahan bakteri Bacillus lebih efektif menghasilkan energi listrik yang lebih tinggi dibandingkan hamir Saccharomyces cerevisiae. Dan yang ketiga, power density yang dihasilkan selama 2 minggu masing-masing dirata-ratakan dan didapatkan nilai untuk P1, P2, P3, dan P4 memiliki nilai rata-rata berturut-turut 0,37, 0,86, 0,81, dan 9,77 mW per meter kuadrat. Sekian dari presentasi tersebut, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.